Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Mari kita lanjutkan pembacaan tafsir atau ayat-ayat yang khusus untuk segera disampaikan. Kita akan baca dari ayat 94 ya, dari ayat 94. Saya minta Pak Imam, Saudara Iris membaca ayat mulai dari sini ya. Silakan Pak Iris. Mulai dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keras ya. Teriak kalau perlu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إن الله عدو, bukan aduan. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Iya, cukup sampai itu dulu. Jadi dari ayat-ayat yang tadi dibaca, saudara sekalian, ada beberapa ayat yang perlu digarisbawahi, perlu diamati, ditekankan untuk kita ingat-ingat. Pertama, ayat 94, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, in kanat, jika adalah, lakumud darul akhiratu, milik kalian negeri akhirat itu, indallah, di hadapan Allah. Negeri akhirat yang ada di hadapan Allah itu, kalau memang betul itu milik kalian, wahai orang-orang Yahudi, khalisatan, khusus untuk kalian, min dunin nas, bukan untuk selain manusia yang lain, bukan untuk selain manusia, maksudnya bukan untuk manusia yang lain. Fatamannawul maut, maka angan-angankanlah oleh kalian kematian, in kuntum shodiqin, jika adalah kalian orang-orang yang benar. Jadi dulu saudara, orang-orang Yahudi, kembali kepada awal mula kita bicara tentang surat Al-Baqarah, bahwa mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 140 itu Allah bercerita tentang Bani Israel. Bani Israel ini adalah representasi orang-orang Yahudi. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub atau Nabi Israel, tetapi mereka menyimpang dari Taurat. Itu loh. Ya. Dan ingat, Nabi kita sudah meramalkan, sudah menyatakan, bukan meramal ya, beliau bukan peramal. Beliau sudah menyatakan bahwa umatku nanti akan meniru Bani Israel. Jadi kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel, lihat aja di kalangan umat Islam, ada enggak yang kayak begitu? Kalau ada, ya itulah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang meniru kelakuan, perilaku, watak orang-orang Bani Israel. Di antaranya orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini dulu berkeyakinan bahwa surga itu hanya untuk mereka, akhirat itu hanya untuk mereka, khusus untuk mereka, tidak untuk manusia yang lain. Lalu Allah bilang apa? Kalau memang betul akhirat itu hanya untuk kamu, silahkan kamu mengangan-angankan saja, mengangan-angankan kematian. Kamu bilang saya kepingin mati, cuma ngomong gitu aja. In kuntum shodiqin, jika memang kalian orang-orang yang beriman. Lalu Allah bilang apa? Aduh, nandanya gimana tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu bilang sama mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu, kalau memang betul surga itu milik mereka, akhirat itu hanya kepunyaan mereka, hanya khusus diberikan oleh Allah untuk mereka saja, bukan untuk manusia yang lain, kalian angan-angankanlah kematian. Allah bilang apa? Wala yatamannauhu, dan tidak akan mereka mengangan-angankannya, mereka tidak akan berani mengangan-angankan kematian abadan, selama-lamanya, abadi. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan tangan-tangan mereka, karena kelakuan mereka sendiri, lalu mereka tidak berani mati atau tidak mau mati, tidak mau menginginkan mati. Wallahu, sedangkan Allah itu alimun, maha mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kata Allah, orang-orang Bani Israel yang menyeleweng dari kitab Taurat itu orang-orang zalim itu.
Ini artinya sindiran buat kita juga. Kalau kita menyeleweng dari Al-Quran, kita juga zalim. Kita ini disuruh hidup menurut mengikuti Al-Quran. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran, kita juga termasuk orang yang zalim. Gitu. Nah, orang Yahudi nggak akan mau, mereka disuruh mengangankan mati nggak akan mau mereka. Kenapa? Sebabnya disebut oleh Allah di ayat berikutnya. Kenapa orang Yahudi itu takut mati, nggak mau mati mereka? Maunya bikin orang mati maunya. Itu yang Israel itu kan mayoritas orang Israel agamanya Yahudi. Sampai hari ini orang-orang Israel itu nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu menembaki orang Palestina, nggak puas-puas. Karena mereka kepingin merebut semua wilayah Palestina menurut kitab Taurat itu punya orang Yahudi. Ya, jadi harus kembali kepada mereka. Gitu ya. Nah, mereka itu maunya membunuh, tapi mereka itu takut mati. Berani perangnya itu pakai pesawat, ngebom, dulu pergi lari gitu. Ya. Nah, berani adu perang darat itu, berani mereka. Perang antar pasukan darat gitu, tembak-tembakan nggak berani, kecuali mereka pakai bom dulu, dibom dulu itu. Orang-orang yang di darat itu, angkatan daratnya dibom dulu, baru mereka gempur dengan tank-tank. Pakai tank itu mereka berlindung di balik tank-tank lapis baja itu. Jarang ada pasukan infanterinya atau pasukan kavalerinya yang berperang gitu ya. Kenapa orang-orang Yahudi nggak mau mengangankan kematian? Ya. Kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad akan mendapatkan mereka orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu adalah ahrasan nas, serakus-rakusnya manusia, manusia yang paling rakus ala hayatin, terhadap kehidupan ini, terhadap kehidupan dunia ini. Jadi Allah memberitahu kita, orang Yahudi itu orang yang paling rakus kepada dunia ini. Makanya mereka kepingin menguasai dunia. Dan hari ini Pak, dunia ada dalam genggaman mereka, ada dalam kekuasaan mereka. Tidak ada satu negara pun di dunia ini kecuali mereka punya peran di dalam negara sana, di negara itu, termasuk Indonesia ini. Ya, ada orang-orang mereka yang ingin menguasai Indonesia secara diam-diam. Tapi rupa-rupanya pemerintahan ini tidak ngeblok kepada Amerika, tidak ngeblok kepada Yahudi, tapi lebih senang kepada Tiongkok, kepada Cina. Sama saja sebetulnya itu. Ya, Cina itu pahamnya komunis. Jadi kalau kita dekat dengan Cina, hati-hati. Nanti Pancasilanya diganti komunisme nanti. Tuh, hati-hati. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kita jangan menjadi orang, jangan menjadi manusia yang sangat rakus kepada dunia. Rakus saja nggak boleh, apalagi sangat rakus atau ahroson nas, paling rakus. Ini kalau dalam ilmu nahwu kan termasuk isim tafdil nih ya, ahroso. Jadi
kata benda yang menunjukkan kesangatan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya superlatif. Ya, kalau bahasa Inggris itu ada good, ada well, ada best. The best itu yang paling bagus. Well itu lebih bagus. Kalau cuma bagus saja good. Nah, gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang begitu itu. Ya. Jadi ahrasan nas itu paling rakus. Yang di bawahnya harisun, haris. Haris pakai shot bukan pakai sin. Kalau pakai sin Pak Haji Haris itu. Mana Pak Haji Haris nggak ada? Oh, ngajinya di pos ya, nggak apa-apa, jaga kendaraan. Ya, jadi kalau rakus saja haris, tapi kalau ahros itu paling rakus. Nah, manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia ya orang-orang Yahudi itu. Saudara, Bank Dunia, the World Bank itu di tangan orang Yahudi itu. Itu orang-orang Yahudi semua yang berkuasa di situ. Asian Development Bank pun konon juga di tangan mereka. IMF atau IMF itu punya mereka itu. Dan itu ngutangi negara seluruh dunia, utang sama mereka. Padahal itu milik perorangan itu, perseorangan itu. Masya Allah. Jadi negara utang sama orang, coba tahu. Termasuk negara kita ini Pak, utang sama orang. Itu harta milik perseorangan dari kalangan orang-orang Yahudi. Itulah mereka. Udah kaya raya tapi masih rakus. Bahkan kata Allah, wa minal ladzina asyraku, dan mereka lebih rakus lagi daripada orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala atau orang-orang musyrik manapun yang penyembah selain Allah, itu mereka juga rakus kepada dunia. Tetapi orang Yahudi lebih rakus daripada mereka. Nah, lalu Allah ngasih tahu kita ciri-cirinya orang yang rakus kepada dunia, tanda-tandanya apa? Disebut oleh Allah di ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Yawaddu ahaduhum, yawaddu selalu sangat menginginkan, ahaduhum seseorang di antara mereka, lau kalaulah seandainya yu'ammaru mereka diberi umur, dipanjangkan umurnya, alfasanah sampai 1000 tahun. Jadi orang Yahudi saking rakusnya kepada kehidupan, mereka tidak mau mati. Jangankan mengangan-angankan mati saja mereka nggak mau. Disuruh mengangan mati mereka nggak berani. Minta mati gitu nggak mau mereka. Maunya apa? Panjang umur. Makanya mereka tuh suka karena ingin panjangnya umur, mereka suka nyanyi itu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya. Berbahagialah di hari kelahiran kamu. Kalau di Indonesia ganti. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Saudara, kamu mau ulang tahun setiap tahun kek? Mau seneng nyanyi seperti itu setiap kali ulang tahun kah? Atau mau menyanyi seperti yang tadi orang barat biasa nyanyi? Umurmu tidak akan tambah panjang. Udah dicatat oleh Allah sejak kita berumur 120 hari di perut ibu kita, bahwa kamu akan mati besok lusa misalnya. Walaupun hari ini ulang tahun, minta panjang umur, besok lusa mati kamu. Jadi gak ada gunanya kamu itu berulang tahun. Makanya ulang tahun itu saya kasih tahu ya, ulang tahun itu bukan ajaran Islam. Jadi saudara-saudara jangan membiasakan merayakan ulang tahun.
Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, beliau bersabda, aku lahir di hari Senin. Oleh karena itu setiap hari Senin aku puasa. Jadi kalau menurut ajaran Nabi, sunnah Nabi, merayakan, mengingat hari kelahirannya, bukan merayakan. Mengingat hari kelahiran adalah dengan berpuasa. Ini berseberangan, bertolak belakang dengan Yahudi. Ulang tahun itu dalam pikirannya makan-makan. Ya kan? Iya. Itu yang Yahudi, makanya kita jangan. Itulah sebabnya saudara, saya enggak pernah merayakan ulang tahun. Semenjak saya tahu, semenjak saya ngaji, enggak ada ulang tahun gitu. Nah, sekarang kita belajar, kalau mau memberi kepada seseorang, jangan disangkut pautkan dengan ulang tahun. Ini saya ngomong begini biar direkam, biar didengar oleh semua orang, boleh di-share kemana-mana, biar orang tahu. Kenapa? Karena Nabi kita nggak pernah ngajari untuk berulang tahun. Itu ulang tahun tuh pakai duit loh, Pak. Perayaan ulang tahun pakai duit loh itu. Ya. Nah, duit untuk ulang tahun sampean keluarkan besar banyak. Apalagi kalau orang yang ulang tahun tuh orang yang kaya raya. Wah. Ya, pakai uang mungkin bisa 1 miliar habis. Hanya untuk merayakan ulang tahun. Yang tata caranya biasanya bikin kue tart ulang tahun, ada tulisannya di situ happy birthday kah atau selamat ulang tahun ke 70 misalnya. Karena mau beli lilin 70 kecil-kecil itu kebanyakan itu, beli lilin yang ganal-ganal itu. Lilin yang besar kasih 7 biji di situ. Ini perayaan ulang tahun kakek Sugeng misalnya. Aku belum 70 tahun, jadi enggak. Kakek Sugeng yang mana? Mbuh, yang kakek Sugeng yang lain gitu ya. Ya. Nah, ketika kita mengeluarkan duit untuk merayakan ulang tahun, itu saudara mengeluarkan uang sia-sia, tidak ada pahalanya. Sayang itu duit. Mendingan uang yang 1 miliar tadi yang sampean pakai untuk ulang tahun, kasihkan ke masjid sini. Ku bikinkan nanti madrasah yang lebih besar lagi daripada ini. Nah, daripada dipakai untuk ulang tahun. Demikian juga kalau saudara memberi kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada cucu, jangan disangkut pautkan dengan ulang tahunnya. Kasih di hari yang lain, enggak ada hubungannya dengan ulang tahun ini. Gitu, kita belajar begitu. Kita hidup pakai tata cara Islam karena kita orang Muslim. Kalau orang lain mau ulang tahun silakan, itu hak mereka. Ya, tapi Islam mengajarkan tidak seperti itu Islam. Ulang tahun itu oleh Nabi Muhammad SAW kita diajari untuk berpuasa. Ya. Jadi di hari ulang tahun malah disuruh puasa. Nabi kita malah mengajari berpuasa. Ya, karena beliau lahir hari Senin. Tapi kita tidak boleh membuat syariat. Kalau Nabi puasanya hari Senin, beliau berpuasa. Nah aku lahirnya misalnya saya ini hari Selasa atau hari Rebo begini ini. Aku puasa hari Rebo. Gak boleh bikin syariat begitu sampean bukan Nabi, bukan Rasul, gak boleh, gak berhak bikin syariat. Ya sampean niru Nabi saja. Itu maksudnya Nabi mengajari kita supaya kamu jangan mengikuti orang Yahudi yang mereka kepingin hidup 1000 tahun. Padahal kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi, dan tidaklah dia yang berulang tahun yang kepingin 1000 tahun umurnya, bimuzahzihi, orang yang akan dijauhkannya, dia akan dijauhkan minal azabi, dari azab neraka, ayyu ammar, bahwasanya mereka dipanjangkan umurnya. Maksud ayat ini, padahal tidaklah dengan panjang umurnya mereka, itu artinya mereka akan diselamatkan dari azab neraka. Tidak, gak ada hubungannya kamu berulang tahun, pesta ulang tahun, merayakan ulang tahun dengan mengeluarkan sedekah makanan kepada orang yang menghadiri pestamu. Itu tidak akan menyebabkan kamu jauh dari azab. Hei orang Yahudi, hei orang Bani Israel. Kenapa? Karena kelakuan kamu menyimpang dari Taurat.
Itu. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah itu maha melihat kepada apa yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan. Jadi Allah memberitahu kita, Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Makanya kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu, lakukanlah sesuatu yang membuahkan pahala. Itu tujuan hidup kita. Dalam rangka kita hidup beribadah kepada Allah, maka kerjakanlah sesuatu pekerjaan yang bisa menghasilkan pahala. Jangan menghasilkan dosa. Berkatalah yang menghasilkan pahala. Bekerjalah yang menghasilkan pahala. Berbuatlah yang menghasilkan pahala. Daripada uang kamu untuk ulang tahun besok, mendingan kamu infakkan ke masjid untuk buka bareng. Nah, dapat pahala itu. Sama-sama ngasih makan itu. Tapi kamu dapat pahala sebanyak orang yang makan makananmu ini. Ini kalau ada 150 orang ini semuanya puasa, mereka makan makanan dari yang sampean berikan, sampean dapat pahala puasanya sampean sendiri, kata Rasulullah SAW, ditambah dengan pahala puasa 150 orang yang makan makanan sampean tadi. Tanpa mengurangi pahalanya tiap-tiap orang dari 150 orang ini. Jadi 150 orang ini puasa, mereka masing-masing dapat pahala orang berpuasa. Terus kalau dia diberi buka puasa oleh satu orang, maka pahalanya 150 orang puasa ini diberikan semua kepada yang ngasih makan tadi. Kalau yang ngasih makan satu orang, ya satu orang diborong sama dia. Kalau yang ngasih makan 3 orang bersekutu, mana saya lihat daftarnya itu, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Hari ini kalau nggak salah Pak Haryono ini dan kawan-kawan ya. Nah, kalau misalnya Pak Haryono dan kawan-kawan ini ngasih buka puasa dan kawan-kawan itu saya nggak tahu berapa jumlahnya itu ya. Kalau ada 5 orang misalnya, ya 150 ini dikasihkan kepada 5 orang itu tadi. Masing-masing dapat itu. Masya Allah. Tapi kalau sampean ngasih makan di hari ulang tahun, tidak dapat pahala itu. Karena apa? Itu bukan sunnah Nabi, bukan amalan ajaran Islam. Jadi semua amalan kita yang tidak mengikuti Islam tidak ada pahalanya. Ingat itu. Makanya kalau kita berbuat sesuatu pikir, ini menghasilkan pahala enggak? Menghasilkan pahala, kerjakan sudah. Enggak menghasilkan pahala, enggak usah dikerjakan. Nanti saya diolok-olok orang, saya dibilang pelit, kenapa enggak pernah merayakan ulang tahun? Biar aja kok, cuma dibilang pelit aja kok. Emangnya kamu sakit hatimu dibilang pelit? Enggak apa-apa dibilang pelit. Tapi kamu kan sedekah di tempat lain. Gitu loh. Ya, jadi ini peringatan buat kita. Lalu ayat berikutnya, ayat 97 98 ini sifat orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, Muhammad, yang ngasih wahyu kepada kamu itu siapa sih?" Nabi kita menjawab, "Yang ngasih wahyu Al-Quran kepada aku ini malaikat Jibril." Jibril itu musuh kami itu, kata orang Yahudi begitu. Waduh, ini lalu turun ayat-ayat ini ya. Nah, ini enggak perlu disampaikan sekarang ini. Ini besok-besok kapan-kapan bisa. Kita lanjut ke ayat 102. Ini tentang Nabi Sulaiman ya, kita lewati. Lalu ayat berikutnya 103. Ini masih ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman ya. 105 kita lewati. Lalu 106, 107, 108 kita lewati, 109. Nah, ini 109. Penting ini. Pak Iris baca. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Terus
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Iya, cukup. Allah berfirman, wadda katsirun, sangat menginginkan kebanyakan min ahlil kitabi, dari orang-orang ahli kitab, kebanyakan dari orang-orang ahli kitab, dari orang-orang Yahudi dan Nasara, itu sangat ingin, lau kalau saja seandainya, yaruddunakum, mereka akan bisa memurtadkan kalian, mimba di imanikum, sesudah iman kalian, sesudah kalian beriman. Mereka orang-orang ahli kitab sangat ingin agar kalian murtad sesudah iman kalian. Murtad artinya kembali kepada yang sebelumnya, ya. Sebelumnya sampean kafir kemudian beriman. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu sangat menginginkan kalau saja mereka bisa memurtadkan kalian sesudah iman kalian, kufaron, balik lagi menjadi kafir. Kenapa? Hasadan, karena mereka iri, mereka dengki, min indi anfusihim, kedengkian itu berasal dari diri-diri mereka sendiri, dari jiwa mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, sesudah apa yang jelas kepada mereka kebenaran itu, sesudah jelas datang kebenaran kepada mereka. Jadi orang-orang ahli kitab itu kepingin supaya orang Islam ini murtad. Sudah masuk Islam disuruh kembali, meninggalkan Islam, kembali ke asalmu dulu. Jangan bawa Islam, jangan pegang Islam lagi. Itu mereka sangat ingin. Saudara perhatikan, di sini Allah menggunakan pakai kata yang menunjukkan kesangatan. Wadda, sangat menginginkan. Ya. Orang katsirun min ahli kitab, kebanyakan. Jadi tidak semua. Ada yang sebagian orang Yahudi, orang Nasrani yang baik kepada orang Islam. Ada. Tapi kebanyakan dari orang ahli kitab itu, mereka menginginkan orang Islam ini murtad. Makanya mereka menyokong. Mereka kan punya keyakinan 1/10 hartamu adalah milik Tuhan. Itu dalam ajaran Injil begitu ya. Pak Ridwannya mana nih? Ya benar Pak ya. 1/10 hartamu adalah milik Tuhan. Jadi besar tuh Pak zakatnya orang Nasrani itu. Kalau kita cuma 2,5%. Jadi 1/40, itu pun setahun sekali mengeluarkannya. Ya. Nah, ada yang bertanya tentang zakat yang lainnya, nanti akan kita jawab pada saatnya. Ya, saya masih kepingin menyampaikan yang lainnya dulu. Yang bertanya silakan bersabar dulu. Ya, jadi kebanyakan mereka ingin supaya orang-orang Muslim ini murtad menjadi kafir lagi karena mereka dengki kepada Islam dan Muslimin. Sesudah datang kebenaran kepada mereka. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu? Di ayat 109 ini Allah memberitahu fa'fu wasfahu, fa'fu maka maaflah, maka berilah maaf kepada mereka, wasfahu dan bersikap longgarlah kalian, berlapang dadalah kalian, hatta sampai ya'ti Allah akan mendatangkan bi amrihi, urusannya. Itu urusan Allah, kamu sabar saja. Diajak murtad jangan mau, tapi kamu jangan bersikap apa-apa kepada mereka. Maafkan, bersikap longgar. Nanti itu Allah yang akan tangani. Ya, Innallah, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, kalau ada orang mengajak kamu murtad, jangan di
Kalau ada orang mengajak kamu murtad, diabaikan aja. Kalau aku ngomong jangan dihiraukan salah ya. Jangan dihiraukan. Salah apa benar itu? Pokoknya diabaikan aja. Ya. Yang penting apa? Yang kamu lakukan ini. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah oleh kalian salat itu. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah, bayarkanlah, berikanlah zakat harta itu. Jadi kita disuruh menegakkan salat, membayar zakat. Itu amalan setiap hari. Salat, sedekah. Salat, sedekah. Coba kalau kita mau merutinkan tuh, tegakkan sholat dengan baik, keluarkan duitmu setiap hari. Setiap hari harus sedekah. Tidak boleh ada satu kali matahari terbit tanpa ada sedekah. Nah, supaya bisa sedekah tiap hari, kalau kamu nggak bisa sekaligus, ya hari ini aku ngasih si fulan, besok aku ngasih si fulan, besok aku ngasih si fulan, 6 hari, nah 7 hari aku sudah ngasih 7 orang, itu misalnya. Ya misalnya begitu. Jadi kamu tegakkan sholat, kamu bayar zakat. Kalau itu zakat harta. Kalau bayar zakat kan cuma setahun sekali. Kalau sedekah tiap hari. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian telah mendahulukan dari amal-amal sholat dan zakat atau sedekah itu li anfusikum, kalian telah mendahulukan mengamalkan itu untuk kepentingan diri kalian sendiri, dan apa yang kalian kerjakan untuk kepentingan kalian. Jadi kita sholat, kita bayar zakat, itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu tidak perlu kepada sholat kita, tidak perlu kepada sedekah kita. Itu Allah nggak perlu itu. Wah, Allah itu maha kaya kok, sugih Allah itu. Maha sugih. Nah kita disuruh sedekah karena nanti kamu akan dapat kebaikan, dan kebaikan itu akan datang kepada kamu sendiri. Di antara kebaikan yang akan diterima oleh orang yang bersedekah adalah 1, dia akan disehatkan oleh Allah. Semakin banyak saudara sedekah, saudara akan disehatkan oleh Allah. Kalau sakit, nanti sakitnya akan dibantu oleh Allah kesembuhannya. Ya. Terus yang kedua, kamu akan dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, kamu akan dihindarkan oleh Allah dari bala, dari segala macam bencana. As-shadaqatu taruddul bala, gitu kata Rasulullah. Sedekah itu bisa menolak bala. Jadi menolak bencana. Menolak bencana itu dengan sedekah, bukan dengan pasang ayat kursi di atas pintu, tulisannya ayat kursi gitu. Nah, ini ada ayat kursi untuk menolak bala. Itu mirip-mirip dengan perbuatan syirik itu. Jangan begitu. Atau masang foto guru ijai. Jangan. Guru ijai itu orang alim, orang soleh. Kita hormati, kita muliakan sewajarnya saja. Sealim-alimnya beliau almarhum guru ijai ini, beliau adalah ulama. Yang ulama itu farasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi beliau masih kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarin kita sedekah itu yang menolak bala, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-shadaqatu tudfi'un nar. Sedekah itu bisa mematikan api neraka. Nah, jadi kalau saudara banyak sedekah, tidak akan disentuh api neraka. Makanya di sini Allah berfirman, dan apa saja yang kalian telah berikan, telah amalkan untuk kepentingan kalian, min khairin, dari sesuatu kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatinya, indallah, di hadapan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna basir, dengan apa yang kalian amalkan Allah itu maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat dengan apa yang kalian amalkan. Gak usah dipamer-pamerkan kalau amalan, gak usah diomong-omongkan. Jadi ini kita belajar ikhlas. Ikhlas itu beramal tanpa pamrih, beramal tidak kepingin dilihat manusia atau didengar oleh manusia. Kalau kita beramal, lalu amalan kita kepingin dilihat oleh manusia, lalu kita pamerkan, itu namanya riya.
Nah, riya itu akan membatalkan pahala. Kalau kita beramal, lalu amalan kita biar didengar orang, biar orang tahu kita cerita-ceritakan, itu namanya sum'ah. Amalan yang sum'ah, yang ingin didengar orang, itu akan membatalkan pahala kita. Jadi hati-hati, kita jangan senang atau suka memamerkan amalan kita dengan omongan atau dengan supaya dilihat orang, jangan. Sudah beramal aja. Beramal nanti orang lihat, biar aja dia lihat, tapi kan kita tidak bermaksud memperlihatkan. Itu lain ceritanya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya, kita ngasih makan orang, ada yang tahu, tapi kita tidak cerita-cerita. Orang yang cerita, oh atuh Bu Anu itu tiap hari ngasih sedekah loh, sedekah makanan kepada Pak itu, misalnya gitu. Orang lain yang cerita, sampean nggak apa-apa, nggak terkena dampak dari cerita orang. Tapi kalau sampean yang cerita, nah itu yang bisa berdampak membatalkan pahala yang mestinya kita dapat oleh Allah, nggak diterima. Ya, hati-hati ya. Ini berikutnya, waqalu, dan mereka orang-orang Yahudi berkata, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan, kecuali orang yang dia adalah orang Yahudi, au nasara, atau tidak akan masuk surga kecuali kalau dia adalah orang Nasrani. Orang Yahudi berkeyakinan seperti itu, orang Nasrani juga berkeyakinan seperti itu. Muhammad sama mereka. Lalu Allah bilang apa? Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, hatu, datangkanlah burhanakum, alasan kalian dari kitab Taurat atau dari kitab Injil, bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang bisa masuk surga. Mana ayatnya? Datangkan ke sini. Bilang begitu Muhammad kepada mereka. In kuntum shadiqin, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Allah bilang kepada kita, Muhammad, kalau ada orang mengaku bahwa mereka yang akan masuk surga saja, yang lain tidak akan masuk surga, bilang kepada mereka, mana dalilnya? Mana buktinya? Dari Allah loh ya, bukan dari kamu. Kalau dari omongan kamu itu belum bisa dijadikan dasar. Kalau ada keterangan dari kitab Taurat, ada keterangan dari kitab Injil, atau ada keterangan dari Al-Quran bahwa hanya kamu saja yang akan masuk surga, boleh kamu bilang begitu. Tapi kalau enggak ada, jangan pernah bilang begitu. Yang benar adalah sikap kita, bala, bahkan man aslama wajahu lillah, siapa saja dia, baik dia itu orang Yahudi atau Nasrani atau orang Muslim atau Hindu atau Buddha atau orang Konghucu atau orang apa saja, yang aslama wajhahu lillah, dia telah mengislamkan dirinya kepada Allah, telah menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang berbuat baik. Nah, barulah falahu, maka untuk dia ajruhu, balasannya, pahalanya, inda rabbihi, ada di hadapan Allah Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih lagi. Lalu Allah bercerita di ayat 113, Waqalatil Yahudu, dan telah berkata orang Yahudi, wahai Muhammad, laisatin nasara ala syai', tidaklah orang Nasara berada di atas sesuatu kebenaran. Jadi orang Yahudi ini Allah memberitahu kepada Nabi kita. Nabi kita tadinya nggak ngerti, nggak tahu. Lalu diberitahu oleh Allah, Muhammad, saya kasih tahu ya, orang Yahudi itu mengatakan orang Nasrani itu tidak benar. Mereka tidak berada di atas sesuatu kebenaran. Demikian juga waqalatin nasara, dan telah berkata orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani pun berkata, laisatil yahudu ala syai', tidaklah orang Yahudi di atas sesuatu kebenaran. Jadi sama saja, orang Nasara juga mengatakan Yahudi itu salah, keliru, mereka menyimpang sudah, mereka sesat itu.
Padahal kata Allah, wahum sedangkan mereka semua yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab. Yang Yahudi membaca Taurat, yang Nasrani membaca Injil. Tapi keduanya saling menyalahkan, saling menyesat-nyesatkan. Kadzalika, begitulah wahai Muhammad, qala telah berkata alladzina la ya'lamun, orang-orang yang mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, misla qaulihim, berkata seperti perkataan mereka. Jadi karena orang Yahudi meyakini kebenaran itu adalah Yahudi, orang Nasrani juga meyakini bahwa kebenaran itu ada pada Nasrani. Demikian juga orang Muslim. Orang Muslim juga menyatakan kebenaran itu ada pada Islam. Lalu Allah bilang apa? Fallah, maka Allah lah yang yahkumu, akan memutuskan bainahum, di antara mereka semua, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fima, pada apa yang, tentang apa yang kanu mereka ada, mereka semua, fihi, tentang dia, talifun, mereka berselisih pendapat. Jadi kita tidak bisa dan tidak boleh memaksa orang Nasrani masuk Islam. Kita tidak boleh memaksa orang Yahudi masuk Islam. Sebaliknya juga demikian. Yahudi tidak boleh memaksa orang lain masuk Yahudi, Nasrani tidak boleh memaksa orang lain masuk Nasrani. Bolehnya cuma menawarkan saja, menawarkan. Sama orang Islam hanya menawarkan Islam kepada orang. Tapi memaksa tidak boleh. Ya, jadi nanti di hari kiamat Allah yang akan memutuskan yang benar itu apa, Yahudi kah atau Nasrani kah atau Islam yang benar, ya, atau Muslim yang benar. Nanti di hari kiamat kita tidak berhak menghakimi orang. Yang akan menghakimi manusia nanti hanya Allah saja. Tapi kita sudah diberitahu oleh Allah kunci-kunci. Ibarat nanti di akhirat itu ujian, jawabannya sudah ada dalam Al-Quran, Pak. Jadi kalau saudara belajar Al-Quran, saudara akan tahu nanti di akhirat sana jawabannya yang mana yang benar. Ya, ini kunci dari soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, ya, soal-soal yang akan dihadapi manusia di akhirat nanti. Berikutnya ini tentang Ka'bah, ya. Kemudian tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian tentang ini. Inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami Allah telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Jadi Muhammad, apa yang aku berikan kepada kamu, yang aku kirim malaikat Jibril kepada kamu untuk membacakan ayat-ayat ini, itu kebenaran itu. Itulah kebenaran yang harus kamu sampaikan kepada manusia. Basyiron, kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa kebenaran. Basyiron, sebagai kabar gembira. Wa nadhiron, dan sebagai peringatan, sebagai ancaman. Jadi isi Al-Quran itu ada yang basyiron, ada yang nadhiron, ada yang mengancam, menakut-nakuti manusia, yang menjelek-jelekan manusia. Tapi yang menjelekkan Allah, bukan kita, bukan saya, bukan manusia. Yang menjelekkan, yang berhak menjelekkan manusia itu cuma Allah. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain, walaupun orang itu jelek. Masya Allah, Masya Allah. Itu Islam mengajari kita seperti itu sebenarnya, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang mengatakan, kamu jangan seperti si fulan itu. Beliau pernah mengatakan, kamu jangan seperti si Anu itu. Kenapa ya Rasulullah? Si Anu itu dulu dia rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, lalu dia meninggalkan sholat tahajud. Jangan kamu tiru orang seperti itu. Itu beliau bukan menjelekkan, ngasih tahu itu perbuatan yang jelek, kamu jangan menirunya. Tapi beliau tidak menyebut namanya. Kamu jangan seperti si Anu yang biasanya rajin sholat tahajud, sekarang dia malas. Kamu jangan seperti si Anu yang biasanya rajin ngaji, sekarang gak pernah kelihatan batang hidungnya di pengajian. Jangan disebut namanya.
Al-Quran itu berisi basyiron wa nadhiron, dan berisi peringatan atau ancaman. Walatus alu, dan tidaklah engkau akan ditanya wahai Muhammad an ashabil jahim, tentang penghuni-penghuni neraka jahim. Orang yang mau masuk neraka ya biarin aja Muhammad, orang mau memilih neraka. Kalau bisa kamu nasihati dia, kamu jangan begitu, hati-hati loh, kalau kamu lakukan itu kamu nanti masuk neraka loh. Kita hanya boleh mengingatkan orang aja. Dikasih peringatan nggak mau, ya sudah biarin aja. Sama seperti Pak Polisi itu loh, Pak Polisi lalu lintas itu, dengan rambu-rambu lalu lintasnya yang sudah dipasang di jalanan itu peringatan buat pengendara itu, para pengendara yang pengendara bermotor maupun tidak bermotor. Hati-hati lewat jalan sini ada tikungan tajam di depan. Jangan ngebut, kurangi kecepatan. Sampean nggak menghiraukan itu, nggak menggubris, tetap melaju. Wow, begitu dekat tikungan, banting putih, tengguling sampean. Coba aja, sampean ngebut terus langsung belok mendadak itu, terguling itu. Ya pasti terguling itu mobil. Udah dikasih peringatan, peringatannya nggak digubris. Nah sama, kalau peringatan Allah ini tidak digubris oleh manusia, manusia yang tidak menggubris tadi akan celaka. Sama Pak sebetulnya ini. Ya. Jadi setelah itu Allah berfirman begini, walan tardha ankal yahudu walan nasara, dan tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad al-Yahudu, orang Yahudi itu, walan Nasara, dan tidak juga orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara Muhammad lantardo. Ini Allah pakai kata-kata lan. Lan ini adalah lam berisi kalimat lam lil abad. Kata-kata tidak yang maksudnya untuk selama-lamanya. Tidak untuk selama-lamanya. Jadi dan tidak akan selama-lamanya tardo, ridho, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang angka kepadamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad. Siapa yang tidak akan pernah senang? Al-Yahudu, orang Yahudi, walan Nasara, dan tidak juga orang Nasara, hatta sampai tattabi'a, engkau mau mengikuti millatahum, millah mereka, millah agama mereka, tata cara hidup mereka, keyakinan mereka, apalagi prinsip hidup mereka. Millah kalau di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ini ya, coba kita lihat ayat 120. Nah ini al-millah yang jamaknya al-milal. Satu al-millatu agama, kalau jamaknya al-milal. Al-milal itu adalah al-adyan, agama-agama. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi kecuali kamu mengikuti agama Yahudi, mengikuti kebiasaan Yahudi. Dulu orang Yahudi itu enggak suka memelihara jenggot. Mereka sukanya memelihara kumis. Lalu Nabi Muhammad SAW datang mengatakan, Khaliful Yahud, berbedalah kamu dengan orang Yahudi. Ahful liha, panjangkanlah janggutmu, wa qasris syarib, dan potonglah kumismu. Nabi menyuruh kamu harus berbeda sama orang Yahudi, karena mereka lebih suka memelihara kumis dan memotong jenggotnya. Kamu harus berbeda. Nah sekarang Pak, orang Yahudi memelihara jenggot juga, panjang jenggot mereka. Terus bagaimana? Kita harus berbeda dengan orang Yahudi. Ya, makanya Nabi memberi jalan tengah. Kamu boleh memelihara jenggot, tapi tidak boleh melebihi genggaman tanganmu. Kalau jenggotmu sudah melebihi genggaman tanganmu, kalau kamu pegang begini ada kelebihannya. Kelebihannya ini dicukur. Paling panjang itu cuma segenggaman jarimu. Ini belum sampai segenggaman jarimu. Saya itu kalau jenggotnya panjang jelek muka saya itu Pak. Kayak wah,
Gak pantas itu. Tapi ada orang yang berjanggut tuh bagus. Aku lihat, wih janggutnya bagus ya. Kalau aku punya janggut seperti itu, aku mau pelihara. Janggutnya tuh bagus, rapi gitu. Wah itu dipelihara. Tapi itu kalau sudah melebihi genggaman ini harus dicukur. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Nasai begitu. Jangan terus tidak pernah dicukur, jangan, tetap boleh dicukur. Nah kalau saudara kita dari kalangan Nahdiyin itu gak suka berjenggot itu Pak. Dipukul, cukur habis semuanya. Karena menurut mereka itu memelihara jenggot itu sunnah, bukan wajib. Memotongnya jadinya hukumnya makruh, tidak sampai haram. Jadi bagaimana? Ya terserah sampai aja lah mau menjalani. Ya. Nah, ada orang yang kalau berjenggot itu wajib Pak, cilaka ini orang-orang yang pada tidak keluar jenggotnya ini. Kan ada orang laki-laki yang nggak berjenggot Pak, ada kan? Aku pernah ketemu Pak dokter, saya kepengen punya jenggot seperti Pak dokter itu loh. Tapi jenggot dulu nggak ada keluar gitu. Memang kamu manusia yang nggak berjanggut memang. Jadi ya udah biarin aja. Lah kalau berjenggot hukumnya wajib, lah kasihan yang nggak berjenggot dong. Dia tidak pernah mempunyai amalan wajib kalau begitu. Ya, kasihan yang tidak bisa tumbuh jenggotnya. Makanya itu paling banter. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu sunnah, memelihara janggut itu sunnah. Yang penting itu Pak bukan jenggotnya yang panjang atau yang habis klimis jenggotnya, bukan. Yang penting sampean hidup sesuai dengan Al-Quran ini, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Udah itu cukup untuk masuk surga. Saudara tidak akan masuk surga karena janggutnya yang panjang, tidak. Bukan itu sebabnya. Tapi karena amal soleh sampean, akidah sampean dan amal soleh kalian, iman sampean yang akan membuat sampean masuk surga. Nah, ini orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak pernah senang kepada orang Islam kecuali atau sampai orang Islam mau mengikuti agama mereka. Kalau orang Islam mau meniru mereka, mereka senang. Nah begitu loh, jadi orang Islam itu yang toleran. Nah, kalau kita merayakan hari raya, kamu datang ke sini, kita rayakan sama-sama. Kita berdoa bersama, doa bersama antar agama. Mereka inginnya begitu. Nah kalau sampean mau begitu, mereka senang sama sampean. Allah yang marah sama sampean. Itu. Kul katakanlah Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, dialah yang namanya petunjuk. Jadi yang namanya petunjuk itu bukan petunjuknya Pak Sugeng ini, bukan petunjuknya Pak Kiai, bukan petunjuknya Pak Ustadz, bukan petunjuknya Pak Menteri atau Pak Presiden, bukan. Yang namanya petunjuk yang harus diikuti oleh semua manusia, ya cuma petunjuknya Allah saja. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka wahai Muhammad, kalau kamu Muhammad hidup mengikuti kemauan orang Yahudi maupun orang Nasara, orang ahli kitab, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah yang telah datang kepadamu ilmu ini, setelah ilmu ini datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, tidak ada lagi untuk kamu minallahi dari Allah, min waliyin satu pelindung pun, wala nasirin dan tidak pula satu penolong pun. Hati-hati Muhammad, ajarkan ayat ini kepada umatmu. Kamu sebagai umat Muhammad SAW, yang kamu tiru dalam hidup ini adalah Nabi Muhammad SAW, semampu kamu meniru beliau. Kalau kamu meniru beliau persis seperti beliau, tidak akan pernah bisa. Nah, Nabi kita itu luar biasa amalannya. Kita tidak akan pernah bisa melebihi Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan ini. Oleh karena itu Muhammad, hati-hati kamu ya, jangan sampai kamu mengikuti kemauan orang ahli kitab itu, baik Yahudi maupun Nasara, jangan kamu ikuti kemauan mereka. Kalau sampai kamu mengikuti kemauan mereka, Allah tidak akan menolong kamu lagi, Allah tidak akan melindungi kamu. Nabi saja diancam seperti ini Pak, apalagi kita yang bukan Nabi. Itu, ini ayat 120. Lalu Allah bilang, siapa sih orang-orang beriman itu? Ini penting juga. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami telah beri kepada mereka Alkitab.
Maksudnya orang-orang yang sudah kami beri kepada mereka Al-Quran, lalu yatlunahu, mereka selalu mentilawahinya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar tilawahnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi kata Allah, orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang selalu tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Makanya membaca Al-Quran itu harus benar dan baik, tidak boleh salah-salah, tidak boleh keliru-keliru, dan harus paham yang dibaca itu. Nah, mereka yang mentilawahi Al-Quran, karena yang namanya tilawah, yatlu, ini dari kata tala itu dia laki-laki telah membaca, yatlu dia laki-laki sedang atau akan membaca, tilawatan bacaan, tilawah. Nah, bedanya tilawah dengan qiraah, ya. Kalau qiraah dia laki-laki membaca, sudah membaca. Yaqra'u dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Qiraatan bacaan. Bedanya qiraah Al-Quran dengan tilawah Al-Quran, kalau qiraah Al-Quran itu membaca dengan baik, dengan benar, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Itu qiraah. Kalau tilawah, yang membaca Al-Quran tadi dia paham apa yang dia baca, yang dia baca itu dia ngerti. Nah, kita diberitahu oleh Allah, orang yang beriman kepada Al-Quran, dia mesti tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Mereka lah orang yang beriman kepadanya. Sebaliknya, wa may yakfur bihi, dan siapa saja yang mengingkari kepada ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi di akhirat nanti, karena mereka akan masuk neraka. Nah, sampai sini selesai. Besok kita lanjutkan lagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.